Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Yusuf Bakir akan mempresentasikan tugas besar antena dan propagasi tentang perancangan simulasi antena microstrip dari saya TT45G1 kelompok 7. Selanjutnya untuk kelompok 7 terdapat anggota kelompok yaitu Haris Rahman, ada Majid, Faisal Yusuf, atau saya sendiri, dan Hieronymus Maulputra Koban. Baik, selanjutnya table of contents atau isi dari presentasi ini terdapat pendahuluan, dasar teori, perancangan dan spesifikasi, hasil dan analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Berkembangnya teknologi komunikasi didukung dengan perkembangan antena yang dapat memenuhi kebutuhan teknologi tersebut. Maka antena adalah perangkat yang memancarkan energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya. Lalu dari udara ke media karena merupakan perangkat perantara antara media kabel dan udara. Selanjutnya ada tujuan dan batasan. Yang pertama tujuannya yaitu kita merancang antena microstrip dengan frekuensi 4,1 GHz. Selanjutnya untuk mengetahui cara kerja antena microstrip dengan frekuensi 4,1 GHz yang dibuat beserta parameternya. Selanjutnya untuk terakhir ini adalah untuk mengetahui hasil perhitungan dari simulasi antena microstrip dengan frekuensi kerja 4,1 GHz. Serta untuk yang batasan adalah yang pertama hanya berpusat pada antena microstrip dengan frekuensi 4,1 GHz. Bahan substratnya adalah FR-4. Lalu untuk software yang untuk dirancang adalah menggunakan software CST. Baik, selanjutnya dasar teori, yaitu yang pertama adalah antena. Nah, di sini antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan atau menerima gelombang elektromagnetik radio. Energi listrik dari antena pemancar dikonversi menjadi sebuah gelombang elektromagnetik, lalu oleh sebuah antena gelombang tersebut dipancarkan menuju udara bebas. Selanjutnya, di sini kita akan membahas antena microstrip. Antena microstrip itu sendiri merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah difabrikasi atau diubah-ubah, dengan sifatnya yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil jika dibandingkan dengan antena jenis lain. Serta di sini terdapat komponen yaitu komponen patch, substrate dielectric, dan ground plane. Selanjutnya ada parameter antena. Di sini terdapat beberapa parameter antena, yaitu return loss, yaitu parameter yang mengukur sejauh mana daya yang dipantulkan kembali ke sumber saat sinyal melewati antena. Dalam konteks parameter antena, return loss menunjuk pada magnitudo daya yang dipantulkan kembali dari antena ke sirkuit pemancar. Lalu satuannya itu biasa disebut dengan dB atau desibel. Selanjutnya untuk bandwidth. Bandwidth merupakan lebar pita yang didefinisikan sebagai kisaran frekuensi yang digunakan oleh suatu sistem oleh sejumlah karakteristik yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada VSWR atau rasio gelombang tegangan berdiri atau voltage standing wave ratio. Didefinisikan sebagai perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri maksimum Vmax dengan minimum Vmin. Selanjutnya ada pola radiasi. Pola radiasi antena merupakan representasi visual dari cara antena mengirim atau menerima sinyal dalam ruang. Pola ini mencerminkan seberapa kuat dan lemahnya sinyal akan diterima atau dikirim oleh antena dalam berbagai arah. Selanjutnya ada gain. Gain antena merupakan ukuran seberapa efektif antena dalam mengarahkan dan memperkuat sinyal dalam suatu arah tertentu, dibandingkan dengan kondisi di mana antena tersebut meradiasikan daya secara merata ke segala arah. Dan yang terakhir untuk parameternya ada polarisasi. Polarisasi dalam konteks parameter antena merujuk pada arah osilasi medan listrik dari gelombang elektromagnetik yang dihasilkan atau diterima oleh antena. Selanjutnya perancangan antena di sini kita yang pertama ada lebar patch atau width patch itu dengan rumus C per 2F
akar epsilon R plus 1/2. Di mana width patch-nya itu atau lebar patch didapatkan 22,47 mm. Selanjutnya ada panjang patch atau length patch dengan rumus LEFF dikurangi 2 delta L didapatkan hasil 17,127 mm. Serta untuk dimensi ground plane, di sini kita mencari lebar ground plane atau width ground dengan rumus 6H ditambah WP dan kita mendapatkan 35,92 mm. Selanjutnya ada panjang ground plane atau length ground dihasilkan 26,72 mm. Selanjutnya kita menuju ke dimensi feed strip line antena. Di sini kita mencari lebar feed atau width feed. Kita dapatkan 7,23 mm. Serta untuk panjang feed atau length feed kita dapatkan 9,09 mm. Setelah perencangan yang sudah dihitung tadi, kita dapat menentukan parameter-parameter untuk melanjutkan ke simulasi CST, yaitu parameternya ada WP, lebar patch, LP, panjang patch, WG atau lebar ground plane, LG, panjang ground plane, WF, lebar strip line, LF, panjang strip line, H, tebal substrate atau epsilon R, permitivitas substrate, dan T atau tebal konduktor. Selanjutnya ini untuk perancangan dari CST. Di sini desain awal untuk microstrip antena. Setelah dioptimasi, microstrip antena akan berubah seperti gambar berikut. Selanjutnya kita mencari return loss. Return loss sebelum dioptimasi kita dapatkan untuk S parameternya atau S11 kita dapatkan minus 6,354. Selanjutnya untuk perancangan antena untuk VSWR atau gelombang berdirinya kita dapatkan 2,8544525. Selanjutnya untuk gain kita mendapatkan risk gain yaitu 1,325 dBi atau desibel isotropis. Selanjutnya untuk perancangan antena kita mendapatkan pola radiasi. Di sini kita mendapatkan pola radiasinya unidireksional. Setelah itu polarisasi optimisasinya kita mendapatkan far field-nya F sama dengan 4,1 1/40. Selanjutnya ada bandwidth optimasi. Di sini optimasi bandwidth-nya untuk S11 dengan didapatkan 4, minus 57648 dan untuk yang 2 di sini kita dapatkan 4,1 minus 5,7518. Baik, untuk kesimpulan, yaitu antena microstrip dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan. Antena ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan antena lain. Lalu untuk dari hasil perhitungan yang telah didapatkan dari sebelumnya, kita dapatkan return loss sebesar minus 6,354, nilai VSWR atau gelombang berdiri bersebesar 2,854, nilai gain sebesar 1,325 dBi atau desibel isotropis. Lalu untuk bandwidth-nya kita mendapatkan sebesar 2 MHz dan pola radiasinya adalah unidireksional. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.